sudah wafat pada tahun 911 Hijriah. Kemudian sekarang kita baca kitabnya pada tahun 1444 Hijriah. Dan kita sudah sampai pada hadis 2771. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ahlu syughlillah, orang-orang yang sibuk dengan Allah Ta'ala fid dunya, di dunia. Jadi sibuk mentaati Allah, ibadah kepada Allah. Hum, mereka itu ahlu syughlillah, orang-orang yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala fil akhirah, di akhirat. Maksudnya sibuk diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, sibuk mendapatkan nikmat Allah, sibuk menghabiskan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sibuk yang menyenangkan karena di dalam surga. Wa ahlu syughli anfusihim, adapun orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri fid dunya, di dunia. Maksudnya sibuk dengan memfoya-foyakan dirinya di dalam kenikmatan dunia, sibuk menuruti nafsunya di dunia. Hum ahlu syughli anfusihim, mereka adalah orang-orang yang sibuk terhadap dirinya sendiri fil akhirah, di akhirat. Maksudnya sibuk dengan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi hadis ini semakna dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang takut terhadap kedudukan Allah sehingga sibuk dengan amalan-amalan yang meridhakan Allah, dan dia melarang nafsunya dari hawa nafsu, melarang dirinya dari hawa nafsu, maka sungguh dia di dalam jannah tempat tinggalnya, sibuk dengan kenikmatan jannah. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang tagha, melampaui batas, pilih kehidupan dunia, maka tempat tinggalnya dalam neraka jahim, sibuk dengan siksa Allah. Itu semakna dengan ayat tersebut. 2772. Ahwanu, paling ringan, ahlin nari, penghuni neraka, azaban, siksanya, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, rajulun, seorang laki-laki, yudha'u, yang ditaruh, fi akhmasi, pada bagian tengah, qadamaihi, kedua telapak kakinya, yaitu yang melengkung itu, yang di tengah itu. Diletakkan apa? Jamratani, dua bara api, yaghli minhuma, yang mendidih dengan sebab keduanya, dimaghuhu, otaknya. Hadis ini menunjukkan paling ringannya siksaan di neraka adalah disiksa pada bagian bawah kakinya. Tapi siksanya nembus sampai seluruh tubuh, sampai pada otaknya mendidih. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka para ulama mengatakan Nabi menyebutkan siksaan paling ringan supaya kita ambil ibrah, bagaimana lagi kalau siksaannya paling dahsyat, nggak bisa terbayangkan. Ini yang paling ringan. Dan laki-laki yang dimaksud di sini adalah paman Nabi sendiri yang namanya Abu Thalib, berdasarkan hadis berikutnya, yaitu hadis 73. Ahwanu, paling ringan, ahlin nar, penghuni neraka, azaban, siksanya adalah Abu Thalib, paman Nabi Abu Thalib. Hadis ini menunjukkan bahwa Abu Thalib itu matinya mati kafir. Buktinya dia termasuk ahli neraka. Adapun orang-orang Syiah yang mereka mengatakan Abu Thalib adalah seorang muslim, maka itu pendapat yang sesat. Ibnu Hajar mengatakan, saya sudah membaca satu juz yang isinya tentang riwayat-riwayat bahwa Abu Thalib muslim, tapi semua nggak ada yang sahih. Semuanya tidak ada yang sahih. Abu Thalib matinya kafir, dalilnya banyak. Yang pertama, hadis ini. Yang kedua, riwayat Abu Dawud. Ketika Abu Thalib mati, apa kata putranya, yaitu Ali bin Abi Thalib? Dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ammaka syaikhad dhal qad mat. Sesungguhnya pamanmu, yaitu si tua yang sesat, itu sudah mati. Anaknya saja menyebutnya apa? Sesat. Matinya sesat kafir. Dalil yang ketiga, Rasulullah menawarkan la ilaha illallah kepada Abu Thalib. Dialah malah mengatakan, saya ikut agama nenek moyang. Berarti nggak mau mengucapkan la ilaha illallah.
Wahwa sementara Abu Talib itu munta'ilun bersandal bina'lain dengan dua sandal minar dari api yagli minhuma dimaghah yang mendidih dengan sebab keduanya otaknya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kenapa disiksanya dengan pada dua kakinya? Sementara tubuhnya tidak disiksa, tapi tetap tersiksa juga. Para ulama katakan karena secara umum Abu Thalib ini bersama Nabi dalam dakwahnya, membela dakwah Nabi. Sayangnya dia masih berpijakan dengan kakinya di atas agama kafir nenek moyang. Maka karena dia berpijak pada agama kafir, maka pijakan kakinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. 7. Monggo. Kalau siksaan orang beriman, maka siksaannya berbeda dengan orang kafir, yaitu bedanya orang-orang beriman itu disiksa di neraka, tapi kemudian mati di neraka. Dalam hadis yang sahih, "Idza adkhalallahu al-muwahhidina an-nara amatahum fiha imatah." Kalau orang-orang muslim masuk neraka, mati di dalam neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajatnya sahih. Ya. Amatathum imatah. Tapi ya tetap menjadi fahman, menjadi arang, kosong. Nih. Tapi tidak merasakan. Kenapa? Karena sudah dimatikan. Tapi sebelum itu sudah merasakan dulu. Nih. Habis itu kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang kafir, la yamutu fiha wala yahya. 74 ahwanu paling ringan riba adalah kalladzi seperti orang yang kehu ummah menikahi atau mengumpuli ibunya sendiri. Wa inna dan sesungguhnya arbar riba yang paling besar istitalatul mar'i zalimnya seseorang fi irdi akhi pada kehormatan saudaranya. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, riba dosa besar. Karena paling ringannya riba sama dengan menzinai ibu sendiri. Zina dosa besar. Apalagi dengan ibu, tambah dosa besar. Kemudian riba yang paling dahsyat itu adalah mendolimi kehormatan seseorang. Misalnya apa? Merendahkan atau menuduh sehingga menyakiti orang tersebut. Kenapa disebut riba? Karena riba itu kan artinya tambahan. Nih. Ada orang mengejek seseorang A dengan ucapan A. Nah, maka yang diejek enggak terima, dia membalas ejekannya dengan A, B, C. Nah, ini berarti riba. Mestinya kalau diejek satu, balasnya satu. Jangan balasnya A, B, C, D, F, G. Itu terlalu banyak. Ya. Namanya riba di situ. Apalagi kalau orang ini tidak mengejek sama sekali, kemudian seseorang mengejeknya. Nah, ini berarti apa? Menambahi terhadap dia. Maka disebut riba karena itu. Nah, sebagian orang bertanya, masa sih riba paling ringan itu seperti zina dengan ibu, kemudian mengejek orang, menuduh orang, itu kok malah lebih dahsyat? Apa iya? Nih, kok seperti itu tidak masuk akal? Nah, maka jawabannya adalah hadis ini memang ada yang mengatakan dhaif. Ya. Kalau hadis ini mengatakan dhaif, ya sudah, nggak usah dipakai. Tapi Syekh Albani menganggap hadis ini sahih. Nah, kalau hadis ini sahih, terus gimana? Nah, maka jawabannya adalah sesuatu yang tidak masuk akal untuk Anda, kalau Nabi sudah mengatakan, terimalah dengan hatimu. Nggak perlu dinalar-nalar begitu. Jadi Nabi menganggap bahwa mendolimi kehormatan seseorang dengan menuduh dan mengejek itu lebih dahsyat daripada zina. Terimalah sabda Nabi. Udah, sami'na wa ata'na, selesai. 75. Autiru witirlah, salat witirlah, qabla sebelum antusbihu, kalian masuk waktu subuh. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, salat witir itu batas akhirnya adalah sampai masuk waktu subuh. Adapun batas awalnya setelah salat isya. Jadi setelah salat isya langsung witir boleh. Tengah malam pas ngelilir witir boleh. Atau witirnya di akhir malam. Yang kedua, kalimat qabla, ya, sebelum, ini menunjukkan isyarat bahwasanya witir lebih baiknya menjelang subuh, sebelum subuh. Sehingga lebih bagusnya salat tahajud dulu, kalau sudah selesai tahajud baru ditutup dengan witir. Itu lebih utama daripada witirnya di awal malam.
Tapi ini bagi orang yang yakin bisa bangun ya. Tapi kalau yakin tidak bisa bangun, maka lebih bagusnya witirnya sebelum tidur. 76. Utitu aku dikasih mafatiha kunci-kunci kulli syai' segala sesuatu illal khams kecuali 5 perkara. 5 perkara yang dimaksud adalah yang disebutkan pada surat Luqman. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah saja yang mengetahui kiamat. Kemudian lanjutan ayat itu yaitu surat Luqman ayat 34. Wa ya'lam ma fil arham, juga isinya rahim hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, besok apa yang terjadi hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di mana kamu akan mati hanya Allah yang tahu. Innallaha alimun khabir. Inilah 5 kunci gaib yang hanya Allah tahu, Nabi Muhammad pun tidak tahu. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif meskipun isinya benar, yaitu bahwa 5 hal ini hanya Allah yang tahu. Tapi mafatihah kulli syai' ini enggak benar nih. Kalau yang dimaksud adalah Nabi mengetahui segala ilmu gaib selain 5 ini juga enggak benar nih. Karena Nabi itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya setelah beliau wafat. Beliau wafat, kemudian umatnya bertingkah pola apa, Nabi enggak ngerti. Dalam hadis tentang haud atau telaga Nabi, ada umat Nabi yang ingin masuk telaga Nabi, diusir oleh Allah. Enggak boleh, enggak berhak. Maka Rasulullah membela, ini termasuk dari umatku. Maka Allah mengatakan, kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka setelah kamu wafat. Nah, maka Nabi tidak mengetahui apa yang yang terjadi setelah beliau wafat. 77. Utiya telah diberi Nabi Musa al-alwah, yaitu lauh-lauh, papan-papan, yaitu maksudnya kitab Taurat. Al-Wahab Taurat. Wa utitu, sementara saya dikasih oleh Allah al-mathaniya, surat-surat mathani. Maksudnya surat mathani itu sebanding dengan surat kitab Taurat. Surat mathani adalah surat-surat yang ayatnya 100 ke bawah. Adapun yang ayatnya di atas 100 itu disebut al-mi'in. Maka surat-surat Quran ada 4 macam. Sabi'ut tiwal yang panjang-panjang, Baqarah dan seterusnya sampai 7 surat. Kemudian mi'in ya, di atas 100 ayat. Kemudian mathani ya, 100 ke bawah. Kemudian yang terakhir mufassal, surat-surat pendek, yaitu surat Hujurat sampai An-Nas. 78. Awthaku, paling kuatnya, oral iman, tali iman adalah al-muwalatu, saling cinta fillah, karena Allah. Maka marilah kita ini saling cinta karena Allah, sesama majelis ini. Wal mu'adatu, dan saling memusuhi fillah, juga karena Allah. Memusuhi orang-orang kafir, memusuhi orang-orang yang mendolimi para ulama, yang masih memenjarakan para ulama sampai hari ini. Nah, kita musuhi mereka. Wal hubbu fillah, dan cinta karena Allah. Wal bughdu fillah, benci pun juga karena Allah Azza wa Jalla. Inilah tali iman yang paling kuat. Dan hadis ini ada ceritanya, hadis ini sahih. Nabi bertanya, wahai para sahabat, tahu tidak tali iman paling kuat apa? Mereka menyebutkan 3 hal, semuanya salah. Mereka mengatakan salat. Maka Rasulullah menjawab, salat itu yang baik, tapi bukan itu. Mereka mengatakan puasa. Beliau mengatakan puasa itu baik, tapi bukan itu. Mereka mengatakan jihad. Beliau menjawab jihad itu baik, tapi bukan itu. Nah, karena sudah 3 kali jawab tidak benar, lalu beliau menjawab, awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Dalam sebagian kitab-kitab suci yang terdahulu dikatakan bahwasanya orang tidak akan sempurna imannya kecuali kalau melakukan muwalat fillah. Sehingga kalau dia hanya ibadah salat tapi tidak pernah muwalat fillah, ya enggak sempurna. Ada wali Allah dimusuhi, dia diam aja, tenang aja, santai aja. Ada musuh Allah mendolimi kaum muslimin, dia diam aja, santai aja. Masih sibuk ibadah, sholat, tahajud, puasa, baca Quran, tapi nggak peduli urusan kaum muslimin, nggak akan sempurna iman.
Maka ahli ibadah silahkan ibadah, tapi jangan melupakan iman paling kuat adalah ini. Bukan ibadah tersebut, bukan. Karena ibadahmu untuk dirimu sendiri, tapi ini sesuatu yang dituntut oleh Allah, yang ada dalam hati kita harus ada sifat-sifat ini. Monggo. Al-mu'afatu salah tulis semestinya al-mu'adatu, karena itu kebalikan dari al-muwalatu. Jadi banyak salah tulis pada kitab Jami'us Shaghir, maka harus berhati-hati. Bahkan juga dalam syarahnya Jami'us Shaghir itu banyak salah tulisnya. Salah satunya yang saya temukan pada sore hari ini, di sana tertulis ahsanu, padahal yang dimaksud adalah akhassu. Ahsanu artinya paling bagus. Kalau akhassu artinya paling rendah. Nah, ini ngawurnya apa? Salahnya bukan main. Gara-gara titiknya dihapus, kemudian ditambahin nun. Nah, ini menyebabkan apa? Terjemahnya jadi bolak-balik 100 persen jadi berubah. Maka bahaya membaca kitab-kitab yang banyak salahnya kalau tidak atau belum kuat ilmu bahasa Arabnya. 79. Aujaba, memastikan, in khatama, jika dia menutup, yaitu doanya bi amin, dengan bacaan amin. Hadis ini dihasankan oleh Suyuti, didhaifkan Albani. Maksudnya memastikan adalah memastikan untuk dikabulkan doanya. Ada juga yang mengatakan memastikan untuk masuk surga. Jadi kalau kita berdoa, kita tutup dengan amin, maka fadilahnya berarti dua. Satu, dipastikan doanya makbul. Dua, dipastikan masuk surga. Ini ada ceritanya, seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, alaha, dengan sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh doa kepada Allah. Nah, Nabi melihat orang sungguh-sungguh doa, Nabi mendengarkan. Ini doa apa orang ini? Nah, setelah itu Nabi berkomentar, ini kalau ditutup dengan amin, udah pasti mustajab. Makanya kalau berdoa, tutuplah dengan apa? Amin, supaya doa kita mustajab. Mudah-mudahan semua kita dikasih oleh Allah Lailatul Qadar yang sempurna. Amin. Dikasih haji mabrur. Amin. Dikasih umrah Ramadan. Amin. 780. Auhallahu ta'ala, Allah ta'ala mewahyukan ila nabiyyin, kepada seorang nabi minal anbiya, dari kalangan para nabi, an, bahwasanya qul, katakanlah, li fulanin, kepada fulan, al-abid, yang ahli ibadah, amma zuhduka, adapun zuhudmu, fid dunya, terhadap dunia, fata'ajjalta bihi, maka kamu sudah menyegerakan dengan zuhud tersebut, rahata nafsika, kerehatan dirimu. Jadi kalau mau rehat diri kita, nyaman diri kita, nggak ada pikiran yang membuat susah, maka zuhudlah terhadap dunia. Ada orang mbak susah, ditanya, kenapa susah? Saya punya mobil rusak terus, susah saya. Maka dikasih solusi, kalau begitu mobilnya kamu sedekahkan saja. Udah rantai mobil, rasa ngurusi mobil mana? Ternyata mobilnya disedekahkan sudah pelem pak. Wes, ra mikir mobil mana? Terus ngontal. Penak lah, serah mikir lah kak, mobil rusak. Nah, dulu mikir terus, rusak. Ketika datang ke bengkel, bayar berapa pak? 200.000, waduh larang men. 500.000, waduh larang men. 1 juta larang men. Udah lepas saja supaya rehat. Wa amma adapun inqita'uka, putusmu, ilayya, kepada saya, maksudnya fokusmu kepada saya, fata'azzazta bi, maka kamu menjadi mulia dengan sebab saya. Fama amilta, maka apa yang kamu amalkan, fi mali, pada apa-apa yang menjadi hak saya, alaika, yang atas kewajiban kamu. Qala, dia bertanya, ya Rabbi, wahai Rabbku, wa madza laka alayya, apa yang menjadi hakmu, yang menjadi kewajibanku. Qala, Allah bertanya, hal, apakah adaita fiyya aduwan, kamu memusuhi musuh saya? Au hal walaita fiyya waliyan, apakah kamu mencintai wali saya? Hadis ini derajatnya dhaif. Jadi maksudnya seorang ahli ibadah zaman dulu ditegur oleh Allah. Kamu ibadah, sudah dapat kenikmatan dari sebab ibadah, tapi satu hal yang harus kamu perhatikan. Kamu sudah mencintai waliku atau tidak? Sehingga ketika ada wali Allah dizalimi, maka muncul hati nggak terima. Ini wali Allah kok dizalimi, gimana? Jadi jangan sibuk dengan ibadah sendiri tapi nggak ngurus orang lain. Ini berarti apa?
Orang yang tidak punya kepekaan hatinya seperti ini. Hendaklah setiap hari kita doa terhadap saudara-saudara kita yang berzalimi, yang sampai hari ini masih di dalam penjara, terutama ulama-ulama kita. Harus setiap hari kita doa supaya minimal kita sudah termasuk yang ini ya. Adaita fiyya aduwan aw walaita fiyya waliyan. 781. Auhallahu ta'ala, Allah wahyukan ila Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, ya Khalili, wahai kekasihku, hassin khuluqaka, baguskan akhlakmu, walau ma'al kufar, meskipun bersama orang-orang kafir. Jadi meskipun tetangga kafir, kerabat kafir, tetap harus baik, Pak. Supaya apa? Tadkhul, kamu masuk madakhilal abrar, pada tempat masuknya orang-orang baik. Orang-orang baik yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah. Fa inna kalimati, karena sesungguhnya kalimatku, ketetapanku, sabaqat, telah lalu, liman hassana khuluqah, bagi orang yang membaguskan akhlaknya, an udhillahu, bahwa aku menaungi dia, fi arsy, di bawah singgasanaku. Jadi ini termasuk perkara-perkara yang menyebabkan mendapatkan naungan dari Allah besok di padang mahsyar. Ketika matahari dekat di atas kepala, sangat panas, keringat bercucuran, nah ini ada orang-orang dikasih naungan. Imam Suyuti menulis kitab judulnya Buzughul Hilal. Ini mengumpulkan 70 perkara yang menyebabkan kita dapat naungan dari Allah. Nah, salah satunya ini, membaguskan akhlak, ini menyebabkan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua kita dapat naungan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa an uskinahu, dan bahwasanya saya menempatkan dia hadhirata qudsi, pada tempat kemuliaanku. Maksudnya adalah surga. Jadi nama lain dari surga adalah apa? Hadhiratal Quds. Wa an udniyahu, dan bahwasanya aku mendekatkan dia min jiwari, dari pertetanggaan denganku. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi hadis tentang fadilah akhlak yang baik sangat banyak, sudah mencukupi dari hadis ini. 782. Auhallahu ta'ala, Allah wahyukan ila Dawud, kepada Nabi Dawud, bapaknya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. An, bahwasanya kul, ucapkan, lidzalamah, kepada orang-orang yang dolim, la yadhkuruni, jangan mereka zikir kepadaku. Fa inni, karena sesungguhnya aku, adzkuru, aku pun mengingat atau menyebut, man yadhkuruni, orang-orang yang menyebutku. Wa inna dzikri iyyahum, dan sesungguhnya penyebutanku terhadap orang-orang zalim tadi, an al'anahum, saya melaknati mereka. Hadis ini dhaif. Jadi maksudnya, kalau ada orang zalim zikir, Allah itu kan membalas orang yang zikir kepada Allah, Allah pun juga zikir kepada dia kan. Siapa nyebut Allah, maka Allah menyebut dia. Nah, kalau ternyata yang menyebut Allah ini adalah orang-orang zalim, maka Allah juga menyebut, tapi menyebut dengan laknat. Semoga kamu dilaknat, semoga kamu mendapat laknatku. Kamu mendapat laknatku. Contohnya siapa? Orang zalim zikir kepada Allah. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ketika dia hampir mati, doanya apa kepada Allah? Ya Allah, ampuni saya, karena orang-orang mengatakan Allah tidak mengampuni saya. Maka ampuni saya ya Allah. Jadi orang zalim pun masih butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya hadis ini memang apa? Dhaif. Sehingga wallahu a'lam. 783. Auhallahu ta'ala ila Dawud. Allah wahyukan kepada Nabi Dawud, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yang tasimu bi, yang berpegang dengan saya, tuna khalqi, tanpa makhluk saya, a'rifu laka min niyatihi, saya mengetahui, laka benar, a'rifu min niyatihi gitu ya, a'rifu min niyatihi, saya mengetahui dari niatnya, bahwasanya dia itu apa? Berpegang teguh hanya kepada Allah, dia hanya berpedoman sama Allah, tidak butuh makhluk. Fatakiduhu samawat, lalu langit-langit berbuat tipu daya kepada dia, berbuat makar kepada dia. Biman fiha, dengan seluruh isinya langit-langit. Illa ja'altu lahu, kecuali pasti saya jadikan untuknya, min baini dzalika, dari antara itu, makhrajan, solusi.
Jadi maksudnya, kalau ada orang yang yakin dan tawakal sama Allah, dia merasa nggak butuh sama makhluk, butuhnya cuma sama Allah tok. Nah, maka kalau seluruh isi langit ini pengen berbuat makar, Allah pasti kasih solusi sehingga dia selamat. Kenapa? Dia tawakal sama Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tawakal sama Allah pasti dicukupi Allah. Ini hadisnya hadis palsu ya, tapi maknanya benar karena sesuai dengan kalam Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kemudian wa ma min 'abdin ya'tasimu bi makhluqin, tidak ada seorang hamba pun yang dia berpedoman kepada makhluk. Tuni, tanpa saya. Jadi dia malah bertelekan apa ya namanya ya. Jadi dia itu berlindungnya kepada makhluk, bukan kepada Allah. A'rifu dzalika min niyatihi. Saya mengetahui hal itu dari niatnya. Oh, berarti tadi a'rifu dzalika ya. A'rifu dzalika. Illa kecuali qata'tu, saya potong, saya putus asbabas samai, jalur-jalur langit, baina yadayhi, di hadapan dia, wa arsahtu, dan saya tancapkan hawa nafsu min tahti qadamaihi, dari bawah kedua kakinya. Wa ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba yuti'uni yang dia taat kepada saya. Betul yuti'uni? Yang dia taat kepada saya, illa kecuali wa ana mu'tih, saya akan memberikan kepada dia qabla ayyas'alani, sebelum dia minta kepada saya. Wa ghafirun lahu, dan mengampuni dia qabla ayyastaghfirani, sebelum dia minta ampun kepada saya. Hadis ini dikatakan hasan oleh As-Suyuti. Jadi kalau kita pengen doa selalu mustajab, kuncinya gimana? Yuti'uni, taat kepada Allah. Jadi semakin kuat taatnya kepada Allah, semakin cepat doanya mustajab. Tapi jangan salah paham, doa mustajab itu satu, sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendak kita. Dua, mustajab itu tidak harus dikasih sesuai permintaan. Bisa juga dikasih yang senilai dengan permintaan. Bisa juga disimpan oleh Allah, nanti ngasihnya di akhirat. Sehingga apa? Mustajab itu tidak harus betul-betul sesuai keinginan kita. 784. Ausi'u, luaskan masjidakum, masjid kalian, tamla'u, niscaya kalian akan memenuhi masjid tersebut. Hadis ini dhaif. Jadi maksudnya kalau bangun masjid jangan kecil-kecil. Kenapa? Karena umat Islam itu semakin lama semakin banyak, nanti akan penuh juga. Ini meskipun hadisnya dhaif, Pak, tapi sesuai fakta. Banyak saya lihat masjid baru dibangun cilik, habis itu terpaksa beli tanah sebelahnya, melonggarkan lagi. Kau orang kan ben-ben, kau orang kan bian-bian, langsung dibeli aja tanah-tanah itu seluas-luasnya, baru kalau udah dapat luas dibangun. Belinya kecil-cilik. Saya juga komentar waktu melihat, ini pasti nanti kurang. Ternyata betul. Sudah 2 masjid, saya katakan gitu, ternyata kurang betul. Ada masjid baru, ya saya senang melihatnya, Masya Allah bangunannya bagus, tetapi sayangnya cilik. Saya katakan ini pasti nanti butuh diperbesar. Ternyata betul, butuh diperbesar. Sehingga harus ada merusak bangunan yang dulu. Eman-eman kan? Sudah dibangun bagus, dirusak lagi untuk memperbesar. Nah, maka teori membangun masjid adalah ausi'u, luaskan langsung, sekalian diluaskan. Kenapa? Suatu saat pasti tamla'u, kalian akan memenuhi masjid tersebut. Jadi maksudnya jangan melihat jumlah umat Islam sekarang, jangan. Tapi bayangkan umat Islam besok ke depan. Ini sekarang ada 30 orang. Nah, kalau masing-masing 30 orang nikah, kemudian masing-masing punya anak 10, berapa itu? Udah 300. Jadi kalau ada 30 orang, siapkan untuk 300 orang. Karena apa? Masing-masing punya anak 10 tadi. 785. Ushiku, saya mengkhawatirkan, antastahilla, bahwasanya menganggap halal, ummati, umat saya, furujan nisa, farji-farji para wanita, yaitu zina, wal harir, dan sutra. Hadis ini dhaif. Maksudnya adalah di akhir zaman akan muncul orang-orang yang menghalalkan zina dan menghalalkan sutra dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini meskipun dhaif tetapi maknanya sahih karena sesuai dengan hadis yang lain. Wal harira.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Betul-betul akan muncul di umatku, maksudnya di akhir zaman, kaum-kaum yang mereka menghalalkan hira, zina, kalau khaza sutra, wal harira dan sutra, dan minuman keras dan alat-alat musik. Ini sudah terbukti sekarang. Betapa banyak tempat yang melegalkan perzinaan, berarti menghalalkan zina. Nah, maka ini sudah terbukti sesuai apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil Bukhari, saya tambahkan di sini, Rasulullah bersabda, akan muncul umat-umat yang menghalalkan zina, sutra, dan seterusnya tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. 786. Ausanillahu, Allah memberikan wasiat kepada saya bidzil qurba, untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Jadi Pak, kalau kita berbuat baik itu dinomorsatukan kerabat. Kenapa? Karena mereka lah orang yang paling berhak untuk dapat kebaikan kita. Orang kaya nggak usah bingung ini mau dikasihkan siapa zakatnya, nggak perlu bingung. Didaftar siapa kerabat-kerabat Anda yang miskin, kasihkan ke mereka, selesai. Kalau ternyata uang zakatnya sudah habis setelah dibagikan kepada kerabat-kerabat, ya sudah. Maka yang lain-lain nggak dapat, itu nanti biar dikasih oleh kerabatnya yang kaya juga. Maka yang paling berhak dapat kebaikan dari kita adalah apa? Kerabat kita. Wa amarani, dan Nabi dan Allah menyuruh saya an abda, supaya saya memulai bin Abbas bin Abdul Muttalib, dengan paman beliau namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Hadis ini disahihkan Suyuti dan Hakim, tapi didhaifkan oleh Al-Albani. 787. Usi, saya wasiati al-khalifata, para khalifah, min ba'di, setelah saya, bitaqwallah, untuk takwa kepada Allah. Wa usihi, dan saya wasiati dia bi jama'atil muslimin, terhadap jamaah kaum muslimin. Untuk apa? Ayyu'adzima, supaya khalifah tadi mengagumkan kabirahum, orang yang tua dari mereka. Wa yarhama, dan merahmati saghirahum, yang kecil atau muda dari mereka. Wa yuqira, dan menghormati alimahum, orang yang alim dari mereka. Wa alla yadrubahum, dan supaya tidak memukuli kaum muslimin, fayudhillahum, lalu merendahkan mereka. Wala yuhishahum, dan jangan untuk memutus hubungan dengan mereka, fayukfirahum, lalu menyebabkan mereka mengkafiri para khalifah. Ya, mohon maaf. Wala yuhishahum, dan janganlah dia khalifah itu memutus hubungan dengan kaum muslimin, fayukfirahum, akhirnya khalifah itu mengkafiri mereka. Mengkafiri maksudnya apa? Mengkafiri nikmat, yaitu mengkafiri jasa-jasa mereka. Mereka punya jasa, dianggap tidak punya jasa, sehingga diputus hubungan, padahal mereka punya jasa. Setiap orang kan punya jasa, kan? Khalifah punya rakyat, rakyatnya taat, ini berarti jasa rakyat kepada khalifah. Siapa yang milih khalifah tadi? Rakyat. Nah, berarti rakyatnya punya jasa kepada khalifah tersebut. Maka jangan menjauhi mereka. Menjauhi mereka sama dengan mengkufuri jasa yang sudah mereka lakukan terhadap khalifah tadi. Wa alla yughliqa, dan jangan menutup babahu, pintunya, dunahum, dari rakyat, dari kaum muslimin. Fayaqulu qawiyuhum, sehingga orang yang kuat akan mencaplok dhaifahum, orang yang lemah. Jadi efek pemerintah kalau tidak buka pintu untuk rakyat, akhirnya yang kuat melahap yang lemah. Tapi kalau presiden ini buka pintu, open door-nya setiap saat untuk rakyatnya, maka setiap ada rakyat yang terzalimi bisa datang kepada presiden menyampaikan kezaliman yang dia alami. Tidak mungkin ada kezaliman lagi. Tidak mungkin orang kuat akan caplok orang miskin. Kenapa? Orang miskin bisa lapor, nanti orang kuat yang zalim akan dikentes oleh presiden tadi, sehingga tidak berani untuk zalim lagi. Ini kalau pemimpinnya buka pintu terhadap rakyatnya, tidak seperti zaman sekarang. Dan hadis ini disahihkan oleh As-Suyuti. 788. Usika, aku wasiati kamu, alla takuna, bahwa kamu tidak menjadi la'anan, orang yang suka melaknat. Hadis ini disahihkan Al-Albani.
Jadi jangan menjadi orang yang mudah-mudah mengatakan terlaknat kamu, mudah-mudahan kamu dilaknat Allah. Jangan begitu. Karena apa? La yakunul la'anuna, orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi syufa'a, pemberi syafaat, tidak pula menjadi saksi besok pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Maka dijaga mulutnya, jangan mudah melaknat. 789. Usika, saya wasiati kamu, antastahyi, supaya antastahyiya, supaya kamu malu minallahi, kepada Allah Ta'ala, kama tastahyi, sebagaimana kamu malu minar rajuli salih, dari seorang laki-laki yang saleh, min qaumik, dari kaummu. Hadis ini, kata para ulama, ma ablaghahu, betapa dahsyatnya hadis ini memberikan nasihat. Kenapa? Karena kalau kita punya rasa malu kepada seseorang yang terpandang, maka kita bayangkan orang itu selalu mengawasi kita. Kita akan menjaga perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak tercela. Misalnya orang mau maling, ya. Siapa orang yang dia anggap mulia? Kalau bapak dia, nah, maka sebelum maling itu dia bayangkan, maling ini dilihat oleh bapak saya. Mau nggak kamu maling dilihat bapakmu? Nggak mau saya, malu saya. Nah, berarti jangan maling. Kemudian seseorang misalnya melakukan kezaliman kepada orang lain, sementara dia melakukan kezaliman itu dilihat oleh orang yang dia muliakan. Misalnya dia punya guru ini paling dia muliakan. Maka apakah dia berani berbuat zalim kepada seseorang? Kepada sesama santri misalnya, sementara dilihat oleh gurunya, nggak berani kan? Nah, maka sebelum melakukan perbuatan yang tidak baik, disuruh oleh Nabi untuk membayangkan ada orang saleh yang kita hormati, yang mengetahui perbuatan kita tersebut. Niscaya kita akan berhenti sendiri. Para ulama mengatakan ada tiga hal yang manusia malu kepadanya. Satu, malu kepada orang lain yang dianggap baik, yang dianggap punya martabat. Dua, malu kepada diri sendiri. Tiga, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kalau kita kondisinya tidak bisa malu kepada Allah dan tidak bisa malu kepada diri sendiri, maka hadirkan orang yang kau malu darinya. Kamu malu melakukan sesuatu ketika ada siapa? Ketika ada guru saya. Nah, hadirkan guru itu dalam bayangan seolah-olah beliau ada di sini, sehingga saya tidak mau melakukan ini. Kalau saya melakukan ini, ada guru saya malu sekali saya. Nah, ya berarti kalau begitu, kamu hadirkan terus gurumu itu setiap kamu berada di suatu tempat, sehingga guru ini seolah-olah melihat, sehingga tidak berani apa? Melakukan perbuatan tersebut. Terakhir ya, 790. Usika bitaqwallah, aku wasiati kamu untuk takwa kepada Allah. Wa takbir, dan bertakbir ala kulli syaraf, di atas setiap tempat yang tinggi. Maksudnya ketika jalan menanjak, ada saat safar. Hadis ini ada sababul wurudnya, sehingga hadis ini disebut haditsun sababiyun. Hadis yang ada sababul wurudnya. Seseorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya mau safar, tolong saya dikasih wasiat. Maka beliau mengatakan, saya wasiati dua ya. Saya wasiati takwa kepada Allah. Yang kedua, kalau melewati jalan yang menanjak, takbirlah. Para sahabat bersama Rasulullah, kalau safar, kalau naik itu takbir. Kalau turun itu tasbih. Kenapa? Mereka kalau naik takbir, kalau turun tasbih. Kenapa? Karena menyamakan kondisi ketika sholat. Sholat bangkit mengucapkan apa? Allahu Akbar. Tapi ketika turun ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Nah, maka disamakan dengan kondisi sholat. Maka naiknya takbir, turunnya tasbih. Demikian disebutkan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam. Imam Ghazali mengatakan, laisa fil alam, tidak ada di alam semesta ini, khaslatun lil abdi ajma' lil khair, perkara yang lebih mengumpulkan kebaikan untuk seorang hamba, wa a'zam lil ajr,
dan lebih membesarkan pahala minat taqwa, daripada takwa kepada Allah. Jadi sama-sama ya, saya salat 2 rakaat, panjangan salat 2 rakaat, orang lain salat 2 rakaat. Pahalanya ini beda-beda. Tingkat takwanya tinggi, pahalanya lebih besar. A'zam lil ajr. Sama-sama baca Quran. 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari. Tapi yang takwanya tinggi ini, para ulama, para kiai, para habaib yang tingkat takwanya sudah tinggi, itu membaca 1 juznya tidak seperti 1 juz yang kita lakukan. Kenapa? Takwa kita masih biasa, sementara mereka takwanya sudah tingkat tinggi. Jadi takwa yang ada dalam hati menyebabkan amalan dohir pada anggota tubuhnya nilainya lebih utama. Ini penjelasan dari kalimat ini. Wa'adhamu lil ajr. Wa illa, kalau tidak seperti itu, lama ausallahu biha khawassa halqih. Tidak mungkin Allah mewasiatkan takwa untuk hamba-hamba yang khusus. Jadi Allah wasiati kepada hamba-hamba khusus para nabi untuk takwa, menunjukkan bahwa inilah perkara yang paling penting, fahyal ghayah. Maka takwa itulah puncak yang dicari oleh seorang hamba. Jadi kita hidup di dunia, puncak apa yang harus kita cari? Takwa. Kalau ilmu itu bukan puncak. Ilmu itu hanya perantara untuk bisa takwa. Supaya bisa takwa gimana? Kita mempelajari ilmu. Dengan ilmu, seseorang mestinya tambah apa? Mengetahui hukum, maka mestinya tambah takwa kepada Allah. Jadi ilmu itu bukan ghayah, bukan puncak. Puncaknya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, marilah setiap hari kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan, kalau tidak ada kita cukupkan.